Dan kemudian yang kedua, ma'rifatul asma, mengenal nama. Ya. Nama ini penting sekali, karena sebanyak apa kita mengenal nama Allah, sejauh itulah kita disebut orang yang bermakrifat kepada Allah. Sejauh itulah, setinggi itulah kualitas dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Silakan dilihat, ya. Dan sesungguh dan milik Allah lah, ya. Nama-nama yang husna. Husna artinya bagus, indah, sempurna. Fad'uuhu biha. Maka mintalah kepadanya. Maka mintalah kepada Allah SWT. Maka serulah dia. Ya, bahkan di ujungnya dikatakan ayyaman tad'u falahul asmaul husna, ya. Itu di bagian yang lain. Dengan nama mana saja engkau meminta, memanggil, menyeru, Allah punya nama yang banyak. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling penting ternyata ada dua nama yang sering kita baca ketika pembukaan satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada Rahman, ada Rahim. Sayyidina Ibn Abbas sebagai dinukil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, Rahman itu sifat nama Allah yang berarti kasih sayangnya untuk semua makhluk. Baik orang yang kafir, mukmin, orang yang maksiat, orang yang taat, sama. Orang yang bekerja, nggak bekerja, sama. Manusia, tidak manusia, itu diberi, itu Rahman. Umum. Tapi Allah juga menyebut dirinya Rahim. Apa arti Rahim? Rahim itu Allah maha menyayangi kepada hamba-hamba khususnya. Hamba-hamba pilihannya. Maka Rahim khusus kepada hamba-hamba pilihan yang disebut kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penamaan lain juga bagi Nabi. Ternyata Nabi juga bernama Rahim. Ya. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dua ayat terakhir dari surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad SAW itu ra'uf, sangat lembut, rahim, sangat penyayang sekali. Nah, maka sahabat yang melakukan Allah, ada satu kaidah, ya, dari Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Man arafa asma Allah Ta'ala hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Nah, jadi ingin nggak nama kita harum di dunia, nama kita harum di akhirat? Inginkah kita dikenal di langit sana? Inginkah kita dikenal di surga sana? Kata beliau, man arafa asma Allah. Maka siapa yang mengenal nama-nama Allah, bukan satu nama, nama-nama Allah, hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Maka namanya akan harum, namanya akan ma'ruf, terkenal di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya setiap orang yang suka mendendangkan Asmaul Husna, menjadikan wiridan setiap hari, Allah akan harumkan dia. Ikhlas atau tidak ikhlas, Allah harumkan. Jika dia tidak ikhlas, Allah harumkan dia di dunia, tapi tidak kekal sampai ke akhirat. Tapi jika dia ikhlas, maka Allah tembuskan namanya sampai ke akhirat sana. Nah, ini perlu jadi kaidah, ya. Kalau bahasa Arabnya, man arafa asma Allah Ta'ala hasuna ismuhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mengenal nama-nama Allah, maka namanya akan harum di dunia dan di akhirat. Maka kita buat turunan dari kaidah ini. Seberapa kita kenal nama Allah, sejauh itulah keharuman nama kita. Ya. Dan nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Itu sebabnya kita sangat menghormati tulisan-tulisan yang ada nama sesuatu. Begitu juga foto, ya, yang mengidentikan seseorang. Jadi kalau ada orang ngambil foto kita, lalu foto kita dirobek, diinjak, kita kan tersinggung. Atau nama kita dicoret-coret, kita terus. Kenapa?
Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Tetapi nama itu bukanlah orangnya. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat yang makan Allah, nama-nama ini, kalau boleh saya tambahkan ya, sa'adatuka fid dunya wal akhirah, kebahagiaanmu di dunia akhirat, itu adalah ma'rifatuka bi asma'illahil husna. Adalah pengenalanmu terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nah, nama-nama Allah ini dapat dibagi. Ada nama perbuatannya. Contohnya ya Razzaq, ya, Wahai yang Maha Berizki. Itu nama fi'il, nama perbuatan. Lalu ada nama-nama pujian. Dan ini banyak ya. Nama-nama as-sana ya. Itu pujian, biasanya pujiannya kepada zatnya. Dan itu sangat banyak sekali. Nah, yang masyhur, yang kita kenal adalah nama Asmaul Husna. Hadisnya menyebutkan 99 ya. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mencoba mendalaminya, merenunginya, pasti masuk surga. Nah, surga dunia, bahkan surga akhirat. Ya. Jadi orang yang mencoba mengihsa itu account ya, coba menghitung, meneliti, mendalami, meresapi, itu disebut ahsaha. Ya, hafizaha wa wa'aha wa ta'ammadaha wa ja'alaha wirdan ya. Yang mencoba mewiridkannya, mengamalkannya, meresapi maknanya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian Allah pandang kalbunya. Kita ini punya teman, punya sahabat. Sahabat kita, di dalam hatinya dia senang sama kita, dan dalam hatinya nama kita harum. Jika kita mengenal mimik itu dari wajahnya, dari gesturnya, kita akan senang juga kepadanya. Tapi kalau ada orang nih, kita sadar bahwa hatinya tidak senang sama kita juga nggak senang kepadanya. Maka Allah lebih mulia dari itu. Allah lebih afdal dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memandang qalbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kalbumu. Di kalbumu ada berapa nama Allah? Nah, maka teman-teman sahabat makan Allah, hari ini apakah sudah ada nama Allah masuk ke dalam kalbu kita? Nah, kalau sudah ada, apakah kita memahami nama tersebut? Ya. Jika belum, cari ilmunya. Ya, beberapa kajian saya Asmaul Husna sudah ada yang online ya dengan komunitas Jerman, Aswaja di Bremen, silakan diikuti ya. Mungkin next ada kajian yang offline-nya juga nanti insya Allah. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Jadi pintu cara memanggil. Saya misalnya dipanggil orang Ar-Razi, Hashim. Panggil Ar-Razi atau panggil Hashim, saya nyahut. Coba saya dipanggil dengan nama yang bukan nama saya. Nama saya Ar-Razi, tapi saya dipanggil dengan nama Budi. Saya nggak nyahut. Itulah rahasianya surah Al-Isra ayat 10 itu yang tadi saya sebutkan. Ya. Qul ud'uullah aw ud'ur rahman. Panggillah Allah atau panggillah Rahman. Ini contoh. Tapi kenapa contoh ini yang dipakai? Ya Allah, qul ud'uullah, serulah Allah, serulah Rahman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nama keagungannya pada dua ini. Allah dan Rahman. Rahman pasangannya Rahim. Maka dua nama ini boleh disebut dengan ismun min asma'illahil azam. Nama-nama Allah yang agung. Kalau tahu teknik cara membacanya, teknik cara melafazkannya dalam diri kita, maka orang ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa ada beberapa sahabat kita mengalami pengalaman spiritual ketika dia terbersit sesuatu, dia lagi zikir. Allah kasih. Kenapa? Karena dia memanggilnya dengan tepat. Memanggil Allah dengan tepat sehingga Allah menjawabnya. Inilah jawaban selama ini kenapa Bapak Ibu selama Allah doa kita belum dijawab. Karena kita memanggil Allah belum dengan namanya yang agung, belum dengan namanya yang sempurna. Kita masih memanggilnya Allah kita, bukan Allah dia. Ya. Nah, ayat ini turun dulu, kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Apa kata beliau?
Malana nasma' dzikr rahman fil Qur'ani katsiran. Kami kok jarang ya dengar kata Rahman di Quran. Ya, waktu itu belum ada penyusunan Quran seperti sekarang. Setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan di kitab kami, wa huwa fit Taurati katsir. Sedangkan di kitab kami, di kitab Taurat, itu banyak sekali. Fa'anzalallah tabaraka ta'ala. Lalu Allah turunkanlah surah Al-Isra ayat 110 itu. Ya. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah, hai Muhammad, panggillah Allah dan panggillah Rahman. Memanggil itu bisa dengan ya Allah, bisa dengan ya-nya hilang. Misalnya, saya memanggil teman saya tadi Budi. Hei Budi, gitu. Kalau jauh, hei Budi, misalnya kalau jauh. Ya, bahasa Arabnya ya Budi. Tapi jika dia dekat, itu nggak ada lagi ya-nya. Ya Budi, nggak ada. Hei Budi, but, gitu ya. Sama. Jadi banyak yang bertanya, kenapa di zikir-zikirnya para ulama ahli kolbu, itu menyebut nama Allah nggak pakai ya, ada yang pakai ya. Itu penjelasannya kayak tadi. Jika yang dipanggil terasa sudah dekat, maka tidak perlu membaca ya Allah, ya Muhammad, ya Budi, itu nggak perlu. Langsung Allah, Muhammad, Budi, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kalau sudah tahu tekniknya, baru masuk ayat ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku jawab permintaanmu. Itu yang surat Ghafir ayat 60. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi ma'rifatul asma itu pintunya adalah minimal membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama yang masyhur. Di kalangan para nabi dan wali Allah ada nama yang disebut nama asrar. Karena ini disebutkan indikasinya dalam banyak ayat dan dalam hadisnya. Anta kama asnaita ala nafsik. Begitu hadisnya. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Di hadis yang itu juga disebutkan istasarta, yang engkau simpan di dalam dirimu, nama-nama itu. Nah, yang disebut wali Allah itu, mereka yang menyimpan di kolbunya nama-nama rahasia itu. Nah, di setiap nama 299 itu, nanti dia merujuk ke nama rahasia tersebut. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, itulah yang ada dalam kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diwariskan ke sahabat, itu yang diwariskan ke tabi'in, itu yang diwariskan sampai zaman ini. Jadi kenapa doanya para guru, para ulama yang ahlullah itu mustajab? Karena mereka tahu cara memanggil Allah. Ini kata kunci juga. Setan itu iblis. Mbahnya setan itu iblis. Bisa memanggil Allah. Maka Allah kekalkan hidupnya.